Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya yaumil qiyamah nanti. Yang saya hormati Bapak Irham MPDI selaku dosen mata kuliah materi agama Islam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan, mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu qiraat. Jadi saya akan membahas tentang apa itu qiraat, ada berapakah macam-macam qiraat, siapa sajakah imam-imam qiraat, tolak ukur diterimanya sebuah qiraat, dan yang terakhir, kenapa kita harus mempelajari qiraat. Oke, yang pertama di sini ada apa itu ilmu qiraat. Nah, di sini ada 3 ulama yang mendefinisikan tentang qiraat. Yang pertama, menurut Az-Zarkashi, qiraat adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya ataupun cara pengucapan huruf-huruf tersebut, seperti takhfif, meringankan, tasqil, memberatkan, dan atau yang lainnya. Nah, yang kedua menurut As-Sobuni, qiraat adalah suatu mazhab pelafalan Al-Quran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga di sini ada menurut Az-Zarqani, qiraat adalah mazhab yang dianut oleh salah seorang imam qiraat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran serta kesepakatan riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan huruf-huruf ataupun bentuk-bentuk lainnya. Nah, inti dari ketiga definisi tersebut adalah qiraat itu cara mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran, baik menyangkut huruf-hurufnya ataupun cara penyebutan huruf-hurufnya. Jadi kayak gitu. Nah, sebagai contoh dalam surat Al-Fatihah pada lafaz Maliki Yaumiddin, di sini terdapat sebuah perbedaan pembacaan Al-Quran. Ada yang memanjangkan huruf mim, ada pula yang memendekkan huruf mim. Contoh yang memanjangkan huruf mim seperti yang kita dengar sehari-hari di musola-musola atau masjid, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, pada lafaz ini mimnya itu dibaca panjang. Sedangkan ada juga sebagian imam qiraat yang memendekkan huruf mim tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya. Selanjutnya yang kedua di sini ada macam-macam qiraat dari segi kuantitas dan kualitas. Nah, dari segi kuantitas, dari banyaknya orang-orang yang meriwayatkan qiraat itu ada 3. Yang pertama ada qiraat sab'ah, qiraat yang diriwayatkan oleh 7 orang imam. Selanjutnya ada qiraat al-ashar, qiraat yang diriwayatkan oleh 10 orang imam. Dan yang ketiga ada qiraat al-arba'ah asyar, qiraat yang diriwayatkan oleh 14 orang imam. Nah, dilihat dari segi kualitasnya, dari segi bagus atau tidaknya sebuah qiraat, dari segi diterima atau tidaknya sebuah qiraat, itu ada 6. Nah, yang pertama ada mutawatir. Mutawatir ini artinya sudah banyak orang yang meriwayatkannya. Nah, yang kedua ada masyhur. Masyhur ini artinya riwayat bacaan Al-Quran yang sudah terkenal, derajatnya itu di bawah sedikit dari mutawatir. Nah, yang ketiga ada ahad. Ahad ini ialah sanadnya sahih, akan tetapi tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak sesuai dengan Rasmul Usmani. Nah, yang keempat ini ada syadz.
Syad ini artinya sanadnya tidak sahih, tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, juga tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani. Yang kelima ada maudhu. Maudhu ini bacaan riwayat Al-Quran yang dibuat-buat. Nah, yang keenam, yang terakhir ada mudraj. Nah, dari keenam ini yang boleh dipakai itu hanya dua, yaitu mutawatir dan masyhur. Sedangkan yang lainnya itu tidak boleh dipakai. Nah, selanjutnya yang ketiga ada imam-imam qiraat. Nah, di sini ada qiraat 7. Qiraat 7 ini ialah qiraat sab'ah. Jadi qiraat yang diriwayatkan oleh 7 orang imam. Nah, 7 orang imam ini ialah yang pertama Imam Nafi' bin Abdurrahman, yang kedua Imam Abdullah bin Kasir, yang ketiga Imam Abu Amr Zabban bin Al-Ala Al-Basri, keempat ada Imam Abdullah bin Amir As-Sami, yang kelima ada Imam Asim bin Abi Al-Najud Al-Kufi, yang keenam ada Imam Hamzah bin Al-Zayyad, yang ketujuh ada Imam Ali bin Hamzah Al-Kisai. Nah, selanjutnya ada qiraat 10. Qiraat 10 ini ya qiraat yang tadi, qiraat al-asyar, qiraat yang diriwayatkan oleh 10 orang imam. Nah, dari ketujuh imam yang tadi ditambah 3 yang ini. Yang pertama ada Abu Ja'far Yazid, yang kedua ada Abu Yaqub Al-Hadrami, dan yang ketiga ada Khalaf bin Hisham. Selanjutnya ada lagi qiraat 14. Qiraat yang tadi yang qiraat al-arba'ah asyar, qiraat yang diriwayatkan oleh 14 orang imam. Nah, dari 10 orang imam yang telah disebutkan tadi ditambah 4 imam lagi. Kayak gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat, di sini ada tolak ukur diterimanya sebuah qiraat. Nah, jadi tolak ukur diterima atau tidaknya sebuah qiraat itu dilihat dari 3 aspek ini. Nah, yang pertama, sanadnya itu harus sahih dan mutawatir. Nah, yang kedua, harus sesuai dengan Rasmul Utsmani, jadi harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Nah, yang ketiga, ada sesuai dengan kaidah bahasa Arab, jadi harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Apabila tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka tidak boleh dipakai. Intinya dari ketiga ini, jika salah satunya tidak sesuai, maka tidak boleh dipakai. Nah, yang terakhir di sini ada kenapa kita harus mempelajari qiraat. Kepentingan atau manfaat dalam mempelajari qiraat itu ada 4. Nah, yang pertama di sini ada menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Nah, jadi qiraat ini dapat membantu untuk menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati oleh para ulama. Nah, yang kedua ada menarjih hukum yang diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang ketiga ada menggabungkan 2 ketentuan hukum yang berbeda. Nah, yang keempat ada menunjukkan 2 ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula. Cukup sekian pembahasan tentang ilmu qiraat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata dalam penyampaian ataupun penjelasan. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.